A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berkat ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa diberikan kesehatan, bisa kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang mana dalam puasa ini kita insya Allah merupakan sebuah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan bagi setiap muslim dan muslimah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bulan Ramadan ini merupakan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dijalankan oleh setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi jelas bahwasanya bulan puasa ini merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim dan muslimah. Di dalam menjalankan sebuah puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Sebelum kita menginjak kepada keutamaan di bulan Ramadan, wajib kita ketahui bahwasannya puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Yang keempat ini adalah puasa. Puasa ini merupakan rukun Islam yang keempat yang harus dilakukan oleh setiap kaum muslim dan muslimah. Kemudian di dalam keutamaan di bulan Ramadan, yang pertama adalah bulan pengampunan dosa dan penuh pahala. Bulan pengampunan dosa ini di bulan Ramadan, apabila kita sebagai seorang muslim dan muslimah pernah melakukan semua dosa yang dilakukan di waktu yang lalu, maka di bulan ini Allah akan mengampuni segala dosa-dosa tersebut. Allah akan mengampuni dan Allah akan melupakan dosa-dosa ketika orang tersebut menjalankan sebuah ibadah, baik itu yang ada di dalam bulan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian dosa-dosa dia akan diampuni. Dan di bulan Ramadan ini adalah dosa akan banyak penuh pahala. Jadi pahalanya ini dilipat gandakan. Ketika misalkan di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, ya, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melaksanakan sholat tarawih. Sebelum kita sholat tarawih itu sholat isya. Sebelum sholat isya, sholat maghrib, terus mungkin bisa dikatakan itu capek-capeknya, tapi Allah akan memberikan atau melipat gandakan pahala tersebut. Ya. Maka jangan menyia-nyiakan Anda ketika melaksanakan perintah Allah di bulan puasa ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan semua pahala yang Allah berikan. Ya. Dan kemudian juga jelas ketika kita melakukan misalkan infak, sedekah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan
melipat gandakan, dan Allah akan melihat bahwa amalan itu adalah merupakan amalan yang sangat luar biasa yang kita lakukan. Hablum minallahnya ada, hablum minannasnya pun juga ada. Keutamaan di bulan Ramadan yang lainnya adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka artinya di bulan Ramadan ini kita harus menjalankan semua perintah Allah. Kita harus menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh, yang mana puasa ini diwajibkan. Jangan hanya menahan lapar dan minum saja, tapi di bulan ini kita banyak amal-amal yang lainnya. Yang terfokus itu adalah kita harus bisa menahan sebuah kesabaran, bisa menjaga emosi, bisa menjaga ucapan, bisa menjaga mata, bisa semua anggota kita, semua anggota tubuh kita ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan sunnah-sunnah. Ini merupakan pintu surga itu dibuka dan pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Dan para setan pun juga diikat. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan keberkahan. Keutamaan daripada bulan-bulan yang lainnya itu adalah bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lainnya yaitu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Keutamaan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia buka puasa. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika dia ketemu dengan Rabb-nya, ketemu dengan Allah. Ya. Jadi kenapa kebahagiaan berbuka puasa? Jadi ketika dia melakukan puasa, menjalankan puasa, mulai dari sahur, imsak, ya. Setelah itu dia menjalankan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah di dalam sebuah kehidupannya, mulai dari sholat subuh, baik itu sendiri maupun berjamaah, dan kemudian pada siang harinya dia melakukan sebuah aktivitas, yang aktivitas tersebut mungkin pembelajaran atau bersosialisasi, ya. Dia berpuasa. Ketika dia bersosialisasi, dia berpuasa, bersosialisasi dengan temannya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Dia menahan, dia berpuasa, tidak pernah berkata yang tidak baik, tidak pernah membicarakan orang. Artinya dalam bersosialisasi ini di siang hari dia beribadah kepada Allah. Kemudian di waktu sore, mungkin dalam sebuah perjalanan menuju sore, dia melakukan sebuah kajian-kajian keislaman, ya. Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat positif, yang sehingga akan menjadikan bentuk keseharian di bulan Ramadan ini menjadi sebuah ibadah yang nantinya akan menjadikan sebuah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan pada waktu berbuka puasa. Ketika orang bahagia, ketika orang itu akan bahagia ketika berpuasanya menjalankan segala sesuatu dengan positif, menjalankan dengan baik. Tapi kalau misalkan menjalankan puasanya tidak dengan baik, sedih apa tidak? Sedih. Menyesal apa tidak? Pasti menyesal. Kemudian dia akan bertemu dengan Rabb-nya. Maksud di sini adalah dari segeliling ketika menjalankan sebuah ibadah puasa, maka dalam puasanya itu menjalankan segala sesuatu dengan baik, maka dia ketika bertemu
dengan Robnya akan membuat sebuah kebahagiaan. Karena apa? Amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini merupakan tugas bagi kita sebagai manusia harus dijalankan. Ketika menjalankan dengan baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari bahasa saya sendiri. Yang saya menginginkan kepada semua siswa-siswi SMA 1 Ciuber untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa, selalu konsisten baik dari dohir dan batinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.